Cek sound. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan kimia fisika, cuman modul terakhir ya, modul ke-9. Oke, so kita mulai dari tes formatif yang pertama, dimana di modul ke-9 ini membahas terkait dengan yang namanya kesetimbangan fasa ya. Oke, kita mulai dari tes formatif pertama. Nah, untuk pengerjaan soal nomor 1 dan 2 menggunakan gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, keterangannya adalah sistem berupa larutan gula. Oke, udah bener. Bersetimbangan dengan uap air. Oke. Dan padatan gula yang bersetimbangan dengan larutan. Oke. Ya udah, berarti emang apa yang ada di soal sama di keterangannya ini udah pas. Karena kalau misalnya kita nggak cek, takutnya mungkin ada misinformasi ya yang bisa terjadi. Oke, yaudah langsung aja nomor 1, berapakah jumlah fasa dari sistem tersebut? Nah, namanya jumlah fasa itu, ingat aja, fasa itu cuma ada 3 macam. Padat, fasa padat, terus kemudian fase cair, dan ketiga adalah fase gas. Nah, sekarang kira-kira ada berapa nih jumlah fasenya? Ya, jawabannya adalah 3. Yaitu adalah yang pertama ini dalam bentuk gas, ya kan, uap air dalam bentuk gas, alias kalau kita tulis dalam persamaan kimia tuh berarti H2O, gas seperti ini. Kemudian larutan gula ini adalah zat cair. Nah, zat cair dimana kalau misalnya kita bikin tuh mungkin larutan gula kita bikin C6H12O6 dalam bentuk aquos. Kemudian endapan gula ini adalah bentuk zat padat ya, yang dimana kalau kita tulis dalam persamaan kimia C6H12O6 dalam bentuk solid. So di sini dijelas banget ya bahwa jumlah fasenya dari sistem yang ada di sini adalah 3, yaitu adalah fase gas ada, cair ada, padat ada. Oke, nomor 2, berapakah jumlah komponen dari sistem tersebut? Nah, jadi kalau tanya jumlah komponennya gimana? Ada berapa? Kalau kalian mikirnya ini 3 atau 4, of course ini kurang tepat sebenarnya. Karena kan namanya definisi daripada jumlah komponen itu adalah jumlah komponen terkecil. Nah, dimana kan kalau dalam sebuah sistem itu uap air, larutan gula, sama endapan gula ini kan bisa jadi berasal dari satu sumber aja sebenarnya. Nah, makanya terkait dengan jumlah komponen ini harus paham reaksi-reaksi apa aja sih yang mungkin kan gitu. Nah, jadi jawabannya ini yaitu ada 2. Apa aja tuh? Ya, itu adalah gula dan air. Karena apa? Karena gula dan air ini kan kita ibaratkan adalah larutan gula. Nah, di mana kok bisa cuman 2 nih, gula sama air? Nah, endapan gula sama uap airnya gimana? Nah, ingat, kalau misalnya larutan gula, atau kita punya sesuatu deh larutan, atau nggak usah jauh-jauh, air laut. Nah, air laut itu kan apa? Air laut itu kan berarti campuran antara air dengan garam. Ya, walaupun ada komponen-komponen lain. Cuman yang saya mau highlight adalah air dan garamnya saja. Nah, terus abis itu apa? Dilakukan pemanasan, and then what happen? Ya, airnya hilang. Tapi definisi air hilang ini bukan asal hilang. Apa? Ya, menjadi uap air. Nah, dimana uap airnya ini karena bentuknya gas, karena nggak ditutup, hilang gitu ya. Terus ditambah dengan yang namanya padatan garam atau kristal-kristal garam ya, saya bilangnya kristal garam. Nah, so berarti untuk mendapatkan uap air yang ada di sini sama endapan gula yang ada di sini, kemungkinan besar ini terjadi karena reaksi pemanasan larutan gula. Di mana larutan gula ini terdiri dari ya gulanya itu sendiri dan juga dengan air. Seperti itu ya. So, oke. So nomor 2, makanya kenapa jawabannya adalah B ya. Oke. Soalnya kalau misalnya kita bilang 3, misalnya kita anggap 3 nih larutan gula,
yang dimana gula sama air terus sama uap air. Nah, apa sih yang menyebabkan ada endapan gula? Nah, kan karena pemanasan ini doang. Uap airnya kan kalau dipanasin ya udah, uap air kan kalau misalnya ini akibat dari pemanasan gitu loh ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. So nomor 1 dan nomor 2 nya kita terhapus terlebih dahulu. Dan kita akan lanjut ke soal nomor gambar ini untuk 3 sampai 6. So ditunggu bentar untuk nomor 4 sampai nomor 6 nya. Nah oke, so ya ini nomor 4 untuk nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 nya. Nah sekarang kita punya informasi bahwasanya sebuah sistem itu terdiri dari uap NH3 dan ini berarti bisa kita katakan ini adalah bentuknya gas, ya ada bentuk gas yang dimana kalau misalnya kita tulis jadinya apa, NH3 dalam wujud gas ditambahkan dengan HCl dalam wujud gas. Oke, nah terus ada lagi nggak, ada padatan NH4Cl. Oke, ini adalah bentuk padatan yang dimana bisa kita tulis NH4Cl dalam bentuk solid. Oke, so kita langsung kita jawab untuk soal nomor 3 nya terlebih dahulu. Berapakah jumlah fase? Ya jelas 2. Nah yaitu adalah fase apa? Fase padat dan fase gas. Berapa jumlah senyawa yang terdapat? Oke, kalau jumlah senyawa yang ada barulah kita bisa sebutin semua. Apa aja? Yang pertama adalah NH3 gas NH3 atau gas amonia. Yang kedua adalah gas asam klorida. Dan yang ketiga adalah padatan NH4Cl. Ya, jadi nomor 4 jawabannya adalah C. Dan nomor 5, berapa jumlah komponen yang diperlukan untuk menyatakan sistem? Nah, ini sama kayak di nomor 2 nih. Kira-kira berapa sih jumlah komponennya? Ya, cuman jawabannya ada 1. Loh kok bisa? Di sini kan ada 3 nih senyawanya. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan reaksi kimia, ya. Dimana NH4Cl dalam bentuk solid ini ketika dipanaskan gitu ya, ketika dilakukan proses pemanasan, maka NH4Cl ini dalam bentuk padatan akan terjadi penguraian menjadi gas amonia ditambahkan dengan gas HCl. Jadi ternyata uap NH3 sama HCl ini diakibatkan oleh pemanasan dari padatan NH4Cl. Nah makanya NH3 sama HCl ini berarti bukanlah senyawa yang ada dari yang ada karena tanpa sesuatu. Ternyata NH3 sama HCl ini ada karena proses dari pemanasan NH4Cl. So ya berarti NH3 sama HCl ini sama aja dong, sama kayak NH4Cl. Makanya di sini kenapa dibilang jumlah komponennya cuma 1 doang ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini dilanjutkan di soal nomor 6. Senyawa yang menyusun komponen di atas nih, ya NH4Cl. Nah, ini ada nggak hubungannya? Nah, ternyata ada hubungannya, yaitu adalah dihubungkan dengan suatu reaksi, yang dimana reaksinya adalah reaksi seperti ini. Nah, jadi bisa aja sebenarnya kalau jawabannya nih bisa 3. Kalau emang misalnya mereka independen nih, tidak diapa-apain. Cuman namanya jumlah komponen ini kan bukan artinya jumlah yang paling banyak nih. Jadi jumlah terkecil yang paling mungkin, entah karena mungkin reaksi kimia atau apapun itu. Jadi bukan model kalau NH4Cl, NH3, HCl terus komponennya jadi 3, enggak. Gitu ya. Jadi paling minimumnya itu berapa, yang paling kecilnya itu berapa, yang paling minimalnya itu berapa. Ternyata cuma paling minimal 1, yaitu adalah NH4Cl. Loh kok bisa ada NH3 sama HCl? Nah karena NH4Cl-nya dipanaskan sehingga menjadi gas amonia dan gas asam klorida. Seperti itu ya. Nah kalau misalnya nih contoh di informasi nih, di jawaban saling independen satu sama lain, maka jawabannya ya 3. Ya NH3 sama HCl. Kalau sama NH4Cl, kalau enggak satu sama lainnya enggak ada hubungan apa-apa atau tidak mengalami reaksi,
Ya berarti jawabannya 3. Seperti itu ya. Nah, atau mungkin NH4Cl sama NH3 kalau bereaksi baru terbentuk HCl. Lah kalau kayak gitu berarti jawabannya cuman 2. Ya seperti itulah bahasanya ya. Oke. So kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tapi sebelum lanjut, nah ini juga ada yang memungkinkan. Kita lihat ini kesetimbangan. Nah, berarti boleh dong kalau misalnya kita bilang dari NH3 nih sama HCl kalau didinginin, nah itu jadi padatan. Mungkin aja. Cuman masalahnya lebih kecil mana nih? Jumlah komponen yang akibat pemanasan atau yang akibat mungkin kita anggapnya pendinginan deh gitu. Ya, yang akibat pemanasan. Kalau pemanasan cuma satu komponen, kalau misalnya pendinginan kita butuh 2 komponen. So ya tetap lagi jawabannya juga 1. Seperti itu ya. Jadi mesti analisis lebih rinci lagi, cari beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3 sampai nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Oke, soal nomor 7 dan 8 ditanyakan adalah pernyataan yang benar mengenai harga derajat kebebasan atau misalnya ini kita katakan adalah F dari suatu sistem satu komponen. Oke, satu komponen nih, hati-hati. Nah, kita tahu bahwa untuk penyelesaian nomor 7 ini menggunakan rumus yang namanya F sama dengan C ditambahkan dengan 2 atau C kurang P baru ditambahkan dengan 2. Nah, di mana keterangannya adalah F ini adalah derajat kebebasannya, derajat kebebasan. Terus kemudian untuk C adalah jumlah komponen, jumlah komponen, dan yang P ini adalah jumlah fasanya. Nah, so di sini ditanyakan, oh kalau misalnya di sini berarti apa? Kita udah punya C-nya sama dengan 1. Ya sudah, berarti F sama dengan 1 dikurang P tambah 2, maka F sama dengan 3 dikurangkan dengan P. So berarti dari persamaan ini, kalau kita bikin versi bahasa Indonesianya atau penjabaran secara bahasanya, bukan berdasarkan simbol, maka derajat kebebasan sama dengan 3 dikurangkan dengan jumlah fasa. Maka nomor 7 jawabannya adalah yang B ya. Oke, and then kita lanjut ke soal nomor 8. Suatu sistem terdiri dari gas karbon dioksida. Oke. Jadi kita punya sebuah sistem, terus kemudian ada gas karbon dioksida, kemudian berada dalam keseimbangan dengan fase padatnya. Oke, berarti yang mungkin yang perintilan kecil di sini di bagian bawah sini, ini adalah CO2 dalam bentuk solidnya. Nah, derajat kebebasan daripada sistem tersebut adalah berapa? Nah, ini gampang ya. Coba kita balik lagi. Berdasarkan rumus yang di atas nih, F sama dengan C kurang P tambah 2. Informasi apa yang kita dapatkan? Nah, dari sistem ini kita harus menentukan kira-kira ada berapa sih komponennya, ada berapa fasenya. Nah, di sini fase yang terjadi atau banyak fasenya, jumlah fase udah jelas banget, berarti jumlah fasenya cuma ada 2, karena dalam bentuk gas ataupun dalam bentuk padatan. Nah, bagaimana dengan jumlah komponen? Nah, dengan jumlah komponen itu jumlah komponennya yaitu adalah 1. Nah, dapat dari mana? Karena kalau misalnya dari sini nih, CO2 sama CO2, gas CO2 sama padatan CO2, berarti kan nggak bakal mungkin dong di sini ada CO2 nih tiba-tiba ada sendiri kan, atau mungkin udah masukin. Akibat apa? Ternyata akibat daripada CO2 yang dipanaskan, seperti itu. Jadi ini CO2 gas itu bisa jadi sumbernya dari CO2 ya. Dimana terjadi kemungkinan besar paling minimumnya adalah terjadi karena adanya reaksi kimia atau terkait dengan pemanasan atau apapun itu ya. Jadi jumlah komponennya cuma ada 1. Nah, kecuali kalau misalnya gas CO2 sama padatan CO2 ini nggak ada apa-apanya dan nggak membentuk reaksi kimia ataupun emang independen satu sama lain alias tidak saling ketergantungan,
maka jumlah komponennya dia 2. Ya sudah, lalu kita masukkan saja terkait dengan F yang ditanya sama dengan C-nya adalah 2 kurang P-nya 1 ditambahkan dengan 2. Kebalik. 1 dikurangkan dengan 2 ditambahkan dengan 2, maka nilai F-nya sama dengan 1. So, berapa derajat kebebasan dari sistem ini? Ya, yaitu adalah jawabannya yang A. Seperti itu, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 7 dan nomor 8-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10 sebagai akhir untuk tes formatif yang pertama ya. Nah, dari soal nomor 9 kita punya informasi bahwasanya suatu sistem satu komponen berada dalam kesetimbangan antara fasa padat, cair, dan gas. Harga derajat kebebasan dari sistem tersebut adalah berapa? Oke. Berarti dari sini kita punya informasi bahwa C-nya ini sama dengan 1, terus P-nya ini sama dengan 3. Nah, karena jumlah fasenya ya, atau banyak fasanya. Nah, kemudian ditanya adalah F-nya ini berapa? Ya sudah, kita masukkan aja ke rumusnya adalah selisih C kurang P ditambahkan dengan 2. F sama dengan C kurang P ditambahkan dengan 2, maka F sama dengan 1 dikurangkan dengan 3 ditambahkan dengan 2, maka F-nya sama dengan 0 ya. Oke, kalau soal yang kayak gini enak kalau dikasih tahu komponennya ada berapa. Nah, kalau jumlah fase sih mungkin bukan mungkin, emang gak, termasuk masih mudah karena ya udah ada berapa nih fasenya, padat, cair, atau gas. Kalau emang ada tiga-tiganya seperti soal di nomor 9, fase padat, cair, sama gas ada di keseimbangan nih, ada tiga-tiga ini, berarti P-nya 3. Nah, tapi ingat, terkait dengan komponen itu hati-hati. Karena jumlah komponen itu adalah jumlah minimum yang komponen yang bisa dipakai untuk menciptakan sebuah sistem. Ya. Nah, jadi kalau emang misalnya ada 3 senyawa, ternyata tiga-tiganya independen dan emang butuh tiga-tiganya, berarti jumlah komponennya 3. Nah, tapi kalau misalnya emang dari 3 komponen yang ada atau 3 senyawa ya, 3 senyawa ternyata cuma butuh 1 komponen untuk membuat 2 senyawa yang lain, berarti jumlah komponennya cuma 1. Nah, makanya hati-hati dalam pembuatan daripada si jumlah komponen. Oke, soal nomor 10. Aturan yang menyatakan hubungan antara jumlah fasa, jumlah komponen, dan derajat kebebasan itu disebut sebagai aturan apa? Nah, ini jawabannya ini udah teoritis banget ya. Jadi sebenarnya nggak perlu ribet-ribet banget. Kalau ada hubungan jumlah fasa, jumlah komponen, sama derajat kebebasan, nah ini yang dimaksud adalah rumus yang ini. F sama dengan C kurang P ditambahkan dengan 2. Nah, di mana sebenarnya rumus daripada ini basicnya atau sumbernya tuh dari sini. F kurang C sama dengan C kurang P ditambahkan dengan gamma, ya. Oke, cuman karena berhubung udah dikasih tahu nih spesifiknya gammanya tuh sekian nih, 2, ya udah. Jadinya F sama dengan C kurang P ditambahkan dengan 2, dan di mana rumus ini itu adalah, atau rumus ini nih, ini adalah aturan fasa daripada Gibbs ya, aturan fasa daripada Gibbs. Berarti bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara derajat kebebasan, jumlah komponen, jumlah fasa itu adalah aturan terkait dengan aturan fasa. So, nomor 10 jawabannya adalah C, dan kalau tadi nomor 9 jawabannya adalah yang D ya, yaitu adalah 0. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Nah, kita hapus ya untuk tes formatif yang ke-1 dari nomor 9 dan nomor 10, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Kita langsung masuk ke terkait dengan keseimbangan fasanya itu sendiri, yang terkait dengan diagram keseimbangan fasa ya. Oke, jadi dari informasi di sini nih, dari gambar ini adalah gambar diagram fasa, yang dimana ini diagram fasa dari sebuah sistem. Contohnya misalnya mungkin dari CO2 nih. Nah, pada suhu tertentu atau pada tempat tertentu bisa dikatakan, oh ternyata CO2 ini nanti bentuknya cair, bentuknya gas, bentuknya padat ya. Dimana punya standar atau punya batasan daripada punya P dan T-nya masing-masing
Jadi contoh misalnya saya ngambil titik di sini nih. Berarti komponen ini bisa kita katakan bahwasanya oh, ini nanti akan berada pada fase cair seperti itu ya. Karena kan sebuah senyawa itu kan ada yang namanya titik lelet, titik didih, yang dimana nanti bisa berubah dalam bentuk uap ya, terbentuk dalam bentuk zat cair atau dalam bentuk padatan. Ya, ini kalau misalnya kita anggap air deh misalnya. Oh, berarti dengan tekanan segini misalnya ini X dan tekanan sebesar Y, maka kalau misalnya kita bilang ini X, Y kan titik koordinat, maka dapat disimpulkan bahwasanya air dalam titik X, Y ini merupakan berada dalam fase cair seperti itu ya. Oke, so nomor 1 untuk diagram fase di atas, berapakah jumlah komponen yang terlibat? Oh jelas, ini jawabannya cuma 1 ya. Kita cuma bahas 1 biji senyawa aja bahkan. Jadi mungkin nanti dari bagian sini nih nanti bisa berubah jadi cair, bisa berubah jadi gas, bisa berubah jadi padatan. Oke, kemudian nomor 2, garis yang terlewati pada proses sublimasi. Mana sublimasi? Nah, ini terkait dengan how to kalian baca grafik sebenarnya. Bahwasanya terkait dengan namanya gambar grafik di sini nih, dari sini ke sini. Jadi garis yang ini nih, garis yang oranye ini adalah batas sublimasi lah, atau kita bilangnya ya batas sublimasi. Yang dimana sublimasi itu berarti menyublim, berarti berubah dari zat padat menjadi zat gas. Kemudian itu adalah dari T ke C, berarti dari sini ke sini nih, atau garis yang warna biru itu menandakan sebagai yang namanya, nah kalau ini batas penguapan ya. Cuman mungkin kalau misalnya kita bacanya bolak-balik ya, berarti yang namanya penguapan atau pengembunan ya. Karena kalau misalnya kita bahas dari atas ke bawah emang iya gitu kan ya. Kalau dari atas ke bawah, dari cair ke gas, emang benar kalau dia menguap. Nah, tapi kalau misalnya dari bawah ke atas, dia kan menjadi mengembun gitu. Pengembunan. Nah, terus kalau yang berarti ini sublimasi, ini namanya pengkristalan ya, atau pengkristalan. Kalau dari gas ke padat ya, pengkristalan. Nah, sedangkan untuk yang warna merah nih, dari yang T ke B nih, dari T ke B ini adalah batas peleburan atau mencair ya, peleburan atau pembekuan. Kalau kita bahas dari apa namanya, bahas dari zat cair ke zat padat. Nah, ya sudah, berarti dari sini mana nih garis sublimasi? Ya, yaitu adalah jawabannya yang T ke A. Nah, tapi kalau mau lebih rinci lagi, apa ini T? Nah, T ini adalah titik triple, yang dimana ini adalah titik kesetimbangan ya, kesetimbangan kesetimbangan antara, nah kesetimbangan antara fasa padat, cair, dan gas. Jadi seolah-olah tuh kalau misalnya berada pada titik triple ini, maka seolah-olah dia bisa jadi padat atau kelihatan bentuk padat, kelihatan bentuk cairnya, sama kelihatan bentuk gasnya juga. Seperti itu ya. Oke, sorry, ada kendala ya. Jadi untuk yang terakhir selain titik triple, ada lagi yang namanya titik C ini, ada namanya sendiri, yaitu adalah titik kritis. Nah, dimana kalau misalnya kalian lihat gambar ini dalam bentuk yang lain, karena ini ada beberapa macam jenisnya. Contohnya kayak misalnya terkait dengan apa namanya yang padat tuh biasanya nanti ada yang bentuknya belok begini, ada. Terus habis itu di sini ada yang juga lebih rinci lagi, bahwasanya ketika sudah melewati titik kritis di sini, titik kritis, maka ini jadinya nanti namanya adalah fluida superkritis. Nah, cuman kan karena berhubung kita tidak bahas lebih rinci lagi, yang penting di sini sudah jelas sekali bahwa di sini merupakan diagram fase yang terdiri dari satu komponen saja ya. Oke, so untuk nomor 3 sebenarnya udah derajat berapa derajat kebebasannya. Oke, ya sudah pada garis TC, T ke C nih, T ke C nih yang biru nih.
Nah, ya sudah, T ke C itu terdiri dari berapa fase, ya kan? Nah, ada berapa? Ada 2 fase, ya. Ini adalah 2 fase di mana deskripsinya adalah cair dan gas. Nah, di mana yang ditanyakan F nih? Yang dimana rumusnya kan C kurang P ditambahkan dengan 2. Nah, di mana terkait dengan C-nya itu kan satu komponen nih, berarti kita masukin 1. Dikurang P-nya alias jumlah fasenya 2. Tambah 2, maka bisa kita dapatkan bahwa derajat kebebasannya adalah sama dengan 1. Oke, so untuk soal nomor 3 jawabannya adalah A. Dan kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Pada titik T kecil, nah ini kan terjadi titik keseimbangan yang namanya titik triple. Jadi kalau titik eutektik ini nanti ada sendiri. Dia bukan merupakan satu komponen ya. Dia merupakan bukan satu komponen saja, melainkan lebih daripada satu komponen. Nah, terus yang ditanya kira-kira berapa sih harga derajat keseimbangannya? Nah, ini juga sama. Pada titik T udah jelas banget di sini apa? Terdapat 3 fase, ya kan? Bisa fase padat, terus kemudian cair ataupun juga gas. Berarti kita punya informasi bahwasannya C-nya 3. C-nya 3, C-nya 1 ya. P-nya 3. Ya udah kita masukin. Berarti F sama dengan C kurang P tambah 2. Berarti F sama dengan 1 dikurang 3 tambah 2, maka jawabannya F sama dengan 0. So, ya berarti titik triple dan F-nya sama dengan 0. So, jawabannya adalah yang C. Nah, kita hapus ya untuk soal nomor 1 sampai nomor 4. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. Untuk soal nomor 5. Nah, ini kan emang cuma nomor 5 doang nih. Nah, jadi bakal saya coba untuk menggabungkan beberapa soal lagi. Nah, oke. So, untuk soal nomor 5 ini digabung ya. Jadi dari soal nomor 5, 6 dan 7. Nah, jadi soal nomor 5 ini adalah diagram fase terkhusus untuk cair dengan cair ya. Jadi ini merupakan diagram fase, cair dengan cair. So, di sini sudah jelas sekali bahwasanya jumlah fase yang terbentuk pada daerah Y. Nah, jadi gambar grafiknya seperti ini. Nah, jadi kita peroleh informasi bahwasanya di sini terdapat bentuk 2 fase pada daerah Y nih. Sedangkan untuk daerah X ini terbentuk cuman 1 fase. Nah, sudah. Jadi dari gambar ini bisa kita pelajari bahwasanya si X ini, daerah X ini atau misalnya di daerah sini nih akan membentuk hanya 1 fase, sedangkan di dalam Y ini merupakan adalah bentuk dari 2 fase. Nah, and then berarti jawaban nomor 5 adalah yang B. Nah, dari sini juga kita punya informasi bahwasanya apa? Bahwasanya jumlah komponennya di sini jumlah komponennya karena berhubung ini adalah zat cair yang berbeda, ya kan? Makanya bisa 1 fase bisa 2 fase. Maka jumlah komponennya ini sama dengan 2. Nah, itu ada di mana jumlah komponennya 2 itu adalah komponen daripada zat cair dengan zat cair. Nah, jadi nanti untuk di bagian yang biru sama yang hijau udah jelas banget berbeda. Di mana kalau misalnya kita masukin ke C kurang P tambah 2, maka ini jadinya F sama dengan 2 kurang P-nya adalah 1 ya. Ditambahkan dengan 2, maka F-nya itu sama dengan 3. Sedangkan untuk kalau daerah yang hijau yang terdapat 2 fase, maka F sama dengan C kurang P tambah 2, maka F-nya sama dengan 2 kurang 2 ditambahkan dengan 2. Berarti F-nya sama dengan 2. Seperti itu ya. Oke. Itu untuk nomor 5 dan kita lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Nah, ini merupakan diagram fase dari berapa komponen. Nah, ini adalah diagram fase 2 komponen dengan rincian yang dimaksud 2 komponen ini adalah komponen daripada padat dengan cair. Ya. Nah, di nomor sebelumnya di nomor 4 kalau nggak salah kan ada tuh titik eutektik. Nah, disinilah yang dimaksud
di sini kan ada titik E nih. Nah, jadi titik E-nya ini adalah titik eutektik. Nah, eutektik di sini kalau titik kritis kan apa namanya, titik triple, titik triple itu kan dimana terjadi kesetimbangan antara yang namanya dia zat padat, zat cair, dan zat gas, atau fase padat, fase cair, dan fase gas. Sehingga pada saat titik triple tersebut, sebuah zat itu mempunyai atau terlihat terbagi menjadi 3 fase zat sekaligus, ya. Nah, kalau misalnya yang eutektik, nah atau titik eutektik di sini, ini adalah dimana titik mudah meleleh gitu ya. Titik mudah meleleh. Nah, sebenarnya dari gambar sini nih mana sih bagian yang pada sama cairnya? Nah, sebenarnya ini udah jelas banget ya bahwa dari sini nih untuk A tambah B S ini artinya berarti padat dengan padatan, alias bisa kita bilang A tambah B ini yang dalam bentuk padatan, ya, dalam bentuk padatan. Sedangkan yang L ini definisinya, yang L di sini ini adalah liquid, cairan. Nah, jadi yang di bagian ini dengan sinilah baru bisa apa namanya, barulah daerah yang membahas terkait dengan padat dengan zat cairnya. Oke, gambar di atas, gambar ini adalah diagram fase dari sistem dua komponen, ya betul. Padat dengan cair, berdasarkan diagram fase di atas, titik leleh dari A dan B itu bagaimana? Nah, kira-kira ini bagaimana jawabannya? Nah, ini udah jelas juga terletak pada gambar grafiknya, di mana di sini ini merupakan titik beku, daripada berarti dari sini nih berarti punya yang A ya, zat A. Sedangkan kalau ini adalah titik beku daripada zat B-nya. So dari sini C sama D ini C-nya lebih kecil, ya kan? Terus kemudian apa namanya, C sama D, C-nya lebih bawah, berarti menandakan bahwa nilai C ini lebih kecil daripada nilai D. So bisa kita simpulkan bahwa titik bekunya, nah ini kan berarti titik beku, alias kalau dari bawah ke apa namanya, bisa kita katakan berarti dari cair ke ini atau dari ini ke bawah, kan ini dari, kalau kita lihat nih ya, apa namanya, di sini kan adalah bentuk larutan, ya ini bentuk larutan nih. Di bagian atasnya kan ini bentuk larutan. Yang bagian hijau sini nih, ini adalah bagian larutan. Nah, terus kemudian habis larutan di sini ada padatan, sehingga nanti lanjut lagi ke sini berupa A tambah B menjadi padatan. Artinya berarti kan apa namanya? Nah, jadi si E ini adalah titik leleh terendah ya daripada si padatannya. Nah, ya udah, berarti dari sini nih A-nya sama B-nya adalah merupakan titik leleh yang A-nya di mana lebih kecil daripada titik leleh yang B ya. Jadi jawabannya nomor 6 adalah yang B. Nah, jadi dari bisa kita lihat dari titik C sama titik D-nya. Nah, jadi larut ya kan. Kemudian di sini apa namanya, ketika ada sesuatu sehingga di sini adalah daerah daripada padatan A dengan larutannya. Terus yang ini adalah B dengan larutannya. Sehingga nanti pada saat ke titik E di sini kan ada ini ya, ada titiknya. Jadi sebenarnya ini cuman tinggal kita lihat aja pada saat dimana sih yang lagi dibahas. Kalau lagi bahas di sini berarti di sini sudah membahas bahwa bahwasannya A sama B ini adalah merupakan padatan murni lah, ibarat kata tuh. Ya, dimana berarti ketika ini kan suhu ke atas semakin lama makin gede ya. Nah, artinya berarti apa? Kalau padatan dan ini udah mulai meleleh, maka sebagian pasti udah apa namanya? Kalau udah mulai ini adalah titik lelehnya, berarti sudah mulai meleleh. Sudah mulai yang namanya berubah dari zat padat menjadi zat cair. Nah, cuman bedanya adalah A sama B ini mempunyai apa namanya, titik yang berbeda. Yang adalah merupakan sesuatu yang berbeda. Nah, ternyata sebelah kiri A-nya tuh cuman sampai ke sini, ya kan? Kalau yang B sampai ke sini nih kurvanya. Nah, nanti barulah setelah melewati daerah sini, makanya nanti akan terbentuk larutan, di mana larutannya ini adalah larutan yang murni gitu. Oke.
So, nomor 6. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Titik di mana campuran A dan B dapat meleleh pada suhu yang lebih rendah dari titik leleh masing-masing. Oke. Ini titik lelehnya C, ini titik lelehnya D, yang dimana kan berarti ini padatan, sehingga sepenuhnya nanti akan menjadi cairan. Begitu juga untuk daerah yang sini. Nanti yang B-nya yang masih dalam bentuk padatan nanti akan lama-lama sepenuhnya berubah menjadi lelehan atau larutan lah. Mungkin kita bilang ini lelehannya aja ya, lelehan. Oke, karena lelehan sama larutan ini sama-sama termasuk benda atau zat cair ya. Oke, ya udah. Pada suhu yang lebih rendah dari titik leleh masing-masing itu yang mana sih? Nah, yang tadi nih. Kalau kita lihat kan berarti untuk D sama E, untuk D sama E ini kan berarti adalah titik perbatasan antara berubahnya zat padat yang belum sepenuhnya meleleh, dan akan menjadi lelehan sepenuhnya. Dan untuk yang di sebelah kiri, yang C ke E ini adalah batas daripada yang A ini belum sepenuhnya meleleh menjadi lelehan yang sepenuhnya. Dan ternyata ada yang lebih rendah lagi nih, sudah mulai meleleh. Mana? Ya, titik E, yang dimana titik E ini adalah namanya titik eutektik, seperti itu. So, nomor 7 jawabannya adalah yang C, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus ya untuk soal nomor 5, 6 dan 7-nya, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 8 sampai 10. Nah, nomor soalnya adalah seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya sudah terlihat jelas ya bahwasanya ini ada berapa nih yang lagi dibahas. Nah, ini adalah diagram fase ya, 3 komponen. Nah, di mana 3 komponen yang sedang dibahas itu adalah air, H2O, ether dengan aseton atau gugus keton ya. Air, ether sama keton. Nah, di mana di sini kan ada punya titik-titik masing-masing ya. Nah, katanya ditanya nomor 8 berdasarkan diagram fase terner. Nah, ini diagram fase terner namanya. Di atas di sini nih maksudnya daerah N ya, daerah N ini menunjukkan apa nih? Nah, jadi untuk di daerah N ini adalah daerah 2 fasa ya. Daerah 2 fasa. Sedangkan kalau untuk yang M di sini ini adalah daerah 1 fasa. Oke. Nah, terus kemudian kalau untuk yang di ini K, ini adalah namanya titik biasa sebenarnya ya. Ini adalah plate, apa namanya bahasanya? Ya, plate, atau kesalahan nulis saja satu. Plate point. Nah, di mana sebenarnya kalau titik K di sini adalah titik di mana kalau misalnya kita lihat ternyata kan ini N ini adalah daerah 2 fasa kan. Sedangkan kan kalau di sini kan 3 fase nih, dari sini nih ujung ini sama ini nih, intinya dia jadi 3 fasa, terus kemudian menjadi ke dalam gitu kan. Terus kemudian di sini berubah menjadi 1 fasa. Nah, di mana titik K ini adalah titik batas yang didekati garis dasi. Nah, garis dasi itu yang mana? Garis dasi itu yang ini. Garis dasi itu yang ini nih. Garis yang warna hijau ya. FH itu adalah garis dasi. Oke, ini adalah garis dasi. Oke. Nah, ini garis dasi. Nah, jadi dari sini sebenarnya sudah bisa terjawab soal nomor 8, 9 dan 10. Bahwasannya nomor 8 ini jawabannya adalah yang C, yang dimana daerah N ini terdapat 2 fasa yang terpisah. Kemudian untuk nomor 9, komposisi campuran di titik D adalah bagaimana? Ya sudah, D di sini kan dekat sama ether nih. Berarti kita lagi bahas ethernya. Cuman ternyata D ini ada di bagian apa? Di bagian air dengan ether nih. Berarti dapat disimpulkan pasti hubungan ether dengan airnya. Makanya ketika pas udah nyampur jadinya di sini 2 fasa kan. Nah, seperti itulah. Nah, jadi bagaimana nih jawabannya? Ya udah, jawabannya masuk akal cuman yang A ya.
Kalau yang B itu berarti lebih fokus ke bagian airnya nih, yang C nih, sedikit ether yang larut dalam air. Kalau yang C terdapat air, ether, aseton dalam satu campuran itu adalah daerah M yang terjadi jadi satu fasa. Sedikit aseton terlarut dalam ether. No, ini nggak ada hubungan sama sekali ya, karena ether sama aseton tuh di bagian sini nih ya. Oke, soal nomor 9A dan soal nomor 10 yang terakhir jawabannya udah jelas banget. Di sini sudah dijelaskan bahwa F ke H merupakan garis dasi ya. Oke. So dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan modul ke-9 ya, terkait dengan kimia fisika 1, dan akan menjadi pembahasan terakhir untuk kimia fisika 1, start dari modul pertama sampai modul ke-9. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dan juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan krisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan saya izin pamit. Jika ada kekeliruan ataupun ada pertanyaan terkait jawaban dari jawaban ada yang ada di video, so chat langsung aja di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.